Bab 061. Terlihat Pak Bandi dan istri barunya sedang duduk-duduk di teras rumah. Mereka bersenda gurau dan terlihat mesra. Ada wanita berbadan montok yang terus menempel pada Pak Bandi, dan sesekali mencium pipi keriput Pak Bandi. 40. Bu Siti meyakini kalau wanita itu adalah Susi, si janda gatel yang mencuri suaminya. Bu Siti pun meradang, dadanya naik turun dan wajahnya memerah karena marah. Ia siap mengamuk. Tanpa permisi Bu Siti membuka pagar, kebetulan pagar tersebut tidak digembok. Dengan langkah yang lebar ia menghampiri suaminya yang sedang berselingkuh. Bandi, jadi ini yang kamu lakukan di belakangku, ha? Teriak Bu Siti melengking. Terang saja, Pak Bandi terlonjak kaget, semakin kaget saat melihat istrinya lah yang berteriak. Si Siti. Gagap Pak Bandi. 41. Pak Bandi yang sedang menyeruput kopi paginya dengan ditemani istri barunya itu dibuat kaget dengan kedatangan istrinya, Siti. Saat sedang bersenda gurau seraya bermesraan dengan istri muda, tak menyangka istri tua datang dan kini sudah berada tepat di hadapan Pak Bandi. Bandi, jadi ini yang kau lakukan di belakangku, ha? Teriak Bu Siti melengking tinggi. Uhuk. Uhuk. Pak Bandi sampai tersedak kopi yang sedang menyeruputnya saat mendengar teriakan khas dari istrinya tersebut. 20 tahun lebih hidup bersama Siti Rukayah, membuat Pak Bandi hafal dengan suara Bu Siti. Si Siti. Gagap Pak Bandi menganga tak percaya. Bagaimana bisa istri cerewet dan galaknya itu bisa sampai di sini? Di hadapan pula. Bu Siti diam seraya melotot tajam pada Pak Bandi, dadanya kembang kempis dan wajahnya merah padam. Apalagi melihat ada tangan si pelakor yang melilit lengan suaminya itu. Sungguh Bu Siti semakin kebakaran jenggot. Tanpa babi Bu Siti berjalan mendekat lalu plak. Bu Siti menggeplak tangan Susi dengan keras lalu menjauhkan tangan yang lebih mulus ketimbang tangannya itu dari tangan keriput suaminya. Dasar pelakor. Janda gatel tak tahu diri. Dasar lon kamu. Berani sekali kamu mencuri suamiku. Teriak Bu Siti menggelegar. Aduh. Susi mengadu kesakitan karena lengannya lumayan panas akibat gamparan tangan dari Bu Siti. Bu, tenanglah. Jangan berbuat kasar. Kasihan deh Susi. Seru Pak Bandi menegur istrinya. Pak Bandi kasihan dengan istri barunya, lihatlah lengan yang putih mulus itu kini memerah akibat gamparan dari tangan Bu Siti. Des Susi. Kamu panggil dia deh Pak. 42. Jadi benar ya kalau kamu itu udah nikah sama tuh janda lon asteris. Ucap Bu Siti berang. Pak Bandi pun gelagapan. Itu Bu, anu. Itu. Pak Bandi tak bisa berkata-kata. Itu anu apa Pak? Bicara yang jelas. Jangan gagu kayak anjis gugup. Benar ya kamu kau asteris N sama tuh janda. Teriak Bu Siti mencari kebenaran. Pak Bandi bingung harus menjawab apa. Mau bilang iya tapi takut istrinya semakin mengamuk, mau bilang tidak nanti istri barunya merajuk, dan berakibat nanti malam tidak diberi jatah. Padahal Pak Bandi sedang semangat-semangatnya mencicipi lubang baru. Lubang baru yang dimana sensasinya beda dari yang lama. Tentunya lebih kencang dan rapat. Lebih menggigit dari yang lama. Ditambah, istri barunya itu sangatlah agresif. Suka memimpin permainan yang tentu saja membuatnya mabuk kepayang dan lupa daratan. Bahkan membuatnya lupa untuk menghubungi istri tuanya. Hanya beberapa kali saja ia menghubungi Bu Siti, dan terakhir kali ia memberitahu bahwa ia mengirim uang ke rekening istrinya sebesar 500.000.
Dengan berdalih bahwa itu adalah uang gaji hasil dari ia bekerja. Padahal itu uang pemberian dari Susi. Supaya istri tua suaminya itu tak menelpon suaminya terus dan mengganggu kesenangan pasangan pengantin baru yang sedang menikmati indahnya bulan-bulan madu di awal-awal pernikahan mereka. Tapi siapa sangka, baru 8 hari mereka menikah, tiba-tiba kebahagiaan mereka direnggut atas kedatangan Bu Siti. "Jadi ini istri pertamamu, Mas?" tanya Susi yang sudah mulai menguasai dirinya. Bagaimanapun ia juga merasa bersalah karena menikah dengan suami orang. Tapi mau bagaimana lagi? Ia maunya dan cintanya sama Pak Bandi, ya weslah. Terpaksa jadi pelakor. Pak Bandi terlihat mengangguk lemah, bingung mau melakukan apa dalam kondisi seperti ini. "Mbak Siti ya. Benar kami sudah menikah. Sekarang suamimu sudah menjadi suamiku juga. Jadi kuharap Mbak Siti ridho ya dipoligami. Kan ganjarannya surga," ucap Susi memperkenalkan diri. Bahkan dengan gampangnya meminta keridoan dari Bu Siti untuk rela dipoligami. Bu Siti semakin berang, karena disuruh ridho dengan suaminya menikah lagi. Mana ada di dunia ini wanita yang rela dipoligami? Oh Bu Siti. Bu Siti seakan lupa kalau pernah di posisi Susi. Di mana dirinya dengan mudahnya menyuruh menantunya untuk rela dipoligami, pun dengan iming-iming yang sama. Yaitu akan mendapatkan surga kalau membiarkan suaminya menikah lagi. Tapi sendirinya saat berada di posisi seperti Alia malah Bu Siti kelihatan kalap. Seperti orang yang sedang kebakaran jenggot. 43. Apa kamu bilang? Kamu suruh aku rela untuk dipoligami. Yang benar saja. Amuk Bu Siti, lalu karena sudah tak tahan menahan amarah yang sedari tadi ditahan-tahannya, akhirnya Bu Siti lepas kendali. Ia maju kembali dan plak, plak. 2 tamparan mendarat mulus di pipi Susi, di sisi kanan dan kirinya. "Makan tuh ikhlas. Selamanya aku tidak akan meridhoi kalian yang menikah di belakangku." Teriak Bu Siti kesetanan, lalu ia kembali hendak menyerang Susi, tapi tiba-tiba tangannya dicekal oleh seseorang. Siapa lagi kalau bukan Pak Bandi? Ya, Pak Bandilah yang mencekal tangan Bu Siti yang hendak mencakar wajah mulus istri barunya. Mana rela Pak Bandi melihat wajah mulus nan cantik Susi dirusak oleh istri tuanya. Untuk kali ini Pak Bandi sudah tidak bisa diam lagi. Karena ia sedang cinta-cintanya pada istri barunya. "Sudah Bu, kamu sudah keterlaluan," bentak Pak Bandi pada Bu Siti. Wajah Pak Bandi sudah merah padam menahan amarah. Tentu saja Bu Siti membelalak tidak percaya, ia dikatai sudah keterlaluan oleh suaminya. Keterlaluan dari mananya? Bukankah wajar seorang istri mengamuk saat tahu suaminya menikah lagi? Ya, memang wajar sih, tapi sebenarnya tidak wajar untuk Bu Siti. Karena dari awal episode Bu Siti sangat mendukung anaknya untuk berpoligami. Benar gak teman-teman? Hehehe. Bapak bilang ibu keterlaluan. Bapak sudah hilang kewarasan. Di sini tuh bapak yang sudah keterlaluan. Pamit pergi kerja tak tahunya asik selingkuh dengan janda gatel. Bahkan bapak sampai menikah dengan janda itu. Dan bapak masih bilang ibu yang keterlaluan. Bapak sungguh benar-benar tak ada otak. Otakmu di mana? Sudah tua dan miskin begini masih saja selingkuh. Dikasih apa kamu sama dia ha? Sehingga dengan teganya mengkhianatiku yang sudah 20 tahun lebih menemanimu. 44. Kamu sungguh tega Pak, tega sama ibu. Huhuhu. Kita sedang ditimpa musibah dengan rumah kita yang ambruk, bapak malah asik bermesraan dengan wanita lain. Hiks. Hiks. Amuk Bu Siti dengan terisak-isak.
Sedangkan Susi hanya diam memperhatikan seraya mengusap-usap kedua pipinya yang kena gampar dari tangan Bu Siti. Ah, andai Pak Bandi tidak menghentikan istri tuanya itu, sudah dipastikan Susi akan membalasnya. Mana mau dia diam saja dizolimi oleh istri tua suaminya. Sudahlah Bu, hentikan dramamu ini. Bukankah kamu sangat setuju perihal poligami? Dulu saja kamu sangat ngotot bahkan memaksa Faris untuk berpoligami menikahi Sari. Kenapa sekarang ibu malah ngamuk tidak jelas begini saat bapak menerapkan ajaran ibu itu? Ibu terapkan juga dong, ajaran yang selama ini ibu koar-koarkan itu. Poligami itu sunnah Rasul, tidak berdosa. Dan ganjarannya itu surga. Bukankah itu yang ibu katakan pada mantu kita? Seharusnya ibu bisa legowo karena ibu suah sangat mengerti apa itu poligami. Dan bersyukur dapat madu baik seperti Dek Susi ini. Ucap Pak Bandi mensekak mak Bu Siti. Bu Siti sampai kicep dibuatnya. Kini seolah kata-katanya yang dulu yang ia ucapkan pada Alia seolah berbalik kepada dirinya. Mendadak Bu Siti merasa kepalanya pusing. Ingin pingsan saja rasanya. Oh, mengapa jadi seperti ini? Satu persatu ucapan yang ia lontarkan pada Alia dan doa-doa buruk yang ia tujukan pada menantunya tersebut berbalik kepadanya. 45. Bu Siti diam membisu, suaminya sedang membalikkan semua perkataannya dahulu yang ia tujukan pada menantunya, Alia, kepada dirinya. Bu Siti menangis terisak dengan keadaan ini semua. Oh, ternyata rasanya sakit sekali. Tidak hanya sakit. Bahkan sampai sesak nafas karena suaminya menikahi perempuan lain. Apakah ini yang dulu dirasakan menantunya? Saat dengan tega dirinya bilang supaya Alia rela saja dimadu. Dan ganjarannya surga. Lalu kini semua itu berbalik kepada diri Bu Siti, dan membuat dunia Bu Siti yang cuma tinggal sedikit harapan kini hancur tak bersisa. Suami yang menjadi andalannya untuk dimintai uang, suami yang selama ini selalu patuh dan tidak pernah membantahnya, kini telah kecantol dengan seorang janda. Suaminya telah diambil pelakor. Sedangkan Susi yang mendapatkan pujian dari suami barunya itu menjadi mesam-mesem. Mendadak lupa dengan rasa perih yang ada di pipi bekas tamparan dari Bu Siti tadi. Pak, walau benar poligami itu sunnah Rasul, tetapi aku tidak mau dimadu Pak, aku gak terima. Sekarang Bapak ikut pulang sama aku dan lupakan lon itu. Setelah lama terdiam, kini Bu Siti mulai bertingkah. Tak peduli ia dikatai menjilat ludahnya sendiri. Kenyataannya ia tak rela dimadu. Ia tak rela dipoligami. Wajah Susi yang tadinya mesem-mesem seraya menatap Pak Bandi kini mendadak berubah jadi masam. Ia tidak suka dikatai lon sama istri tua suaminya. Walau kenyataannya memang benar, tapi Susi mana mau dihina seperti itu. Mbak Siti, kalau ngomong jangan asal ngekeplak ya. Aku dan Mas Bandi itu saling cinta, dan orang yang saling cinta itu wajib menikah. Tak peduli ia sudah punya istri karena dalam agama memperbolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Sudah habis stok kesabaran Susi. Sudah cukup ia berusaha bersikap baik pada istri tua suaminya. Padahal Susi berniat akan menghormati istri tua suaminya tersebut. Tapi, karena perangai Bu Siti yang barbar seperti ini, hilang sudah rasa hormat Susi pada Bu Siti. Padahal kalau Bu Siti mau diajak damai, mereka bisa saja hidup rukun bertiga. Berempat karena Susi punya anak satu hasil dari pernikahan pertamanya. Dasar pelakor tak tahu malu. Begini nih mental pelakor, suka merebut milik orang lain. Selamanya aku tak akan rela ya suamiku sama kamu. Sentak Bu Siti. Gini-gini Bu Siti sangatlah mencintai Pak Bandi. 46. Di masa muda, Pak Bandi adalah lelaki yang paling tampan di kampungnya, dan Bu Siti adalah wanita yang paling beruntung karena dipilih Bandi untuk dijadikan istrinya.
Bahkan sampai setua ini, di umur 50 tahunan, Pak Bandi masihlah terlihat tampan. Walau uban sudah mulai memenuhi kepalanya, dan badan yang agak kerempeng tapi punya otot di beberapa titik, tetap saja terlihat tampan di mata para pelakor macam Susi. Terserah, aku tidak peduli mau kamu terima atau tidak terima. Yang pasti, sekarang aku ini juga istrinya Mas Bandi. Istri sah. Jadi posisi kita sama, bedanya kamu istri pertama aku istri kedua. Kamu istri tua sedangkan aku istri muda. Mending Mbak Siti pulang aja deh, ganggu pengantin baru sedang bulan madu aja. Nanti ketika tiba giliranmu, Mas Bandi pasti pulang juga ke kamu. Tapi sekarang ini adalah giliranku, dan karena kami pengantin baru, aku minta jatahku diperpanjang 1 minggu. Jangan khawatir, nanti kamu aku kasih uang untuk berbelanja. Oh ya satu lagi, uang yang dikirimin Mas Bandi kemarin itu uang dari aku. Perhatian sekali kan aku jadi madu. Harusnya Mbak itu bersyukur, punya adik madu baik dan solehah kayak aku. Bukan malah memusuhiku. Cerocos Susi panjang kali lebar. Di luar tepatnya di sekitaran pagar rumah Susi, banyak dari tetangga yang sedang mengintip mereka. Para tetangga kepo mendengar suara-suara ribut. Dan ternyata setelah banyak mencuri dengar, ternyata ada drama rumah tangga yang ternyata cukup menyita perhatian mereka. Bagaimana tidak? Ternyata tetangga mereka yang terkenal baik dan royal itu telah menikah dengan suami orang. Mereka benar-benar tak menyangka kalau Susi si janda terhormat menikah dengan suami orang. Sekarang label janda terhormat untuk Susi telah sirna, Susi sekarang tak ubahnya seperti pelakor pada umumnya. Yang dimana gatal sama lelaki beristri. Hahaha, istri sah. Jangan ngimpi di siang bolong kau sundal. Aku saja tidak tahu dan tidak akan pernah menyetujui pernikahan kalian bagaimana kamu bisa jadi istri sah. Sampai kiamat pun tidak akan pernah. 47. Dan kamu Pak. Kalau kamu tidak ikut pulang denganku, kamu dan sundal itu akan aku laporkan ke polisi, seperti Alia yang telah melaporkan Faris dan Sari. Dan masa tuamu akan selamanya mendekam di penjara. Ancam Bu Siti. Kini Bu Siti tersenyum pongah saat mengira ia punya kartu as, ia yakin suaminya ini pasti akan patuh kembali kepadanya, dan akan meninggalkan Sunda Wewe Gombel tak tahu diri itu. Siti, mending kamu pulang saja, ancamanmu sama sekali tidak mempan. Seperti kata Dek Susi tadi, ini jatah aku bersamanya, dan aku akan pulang ke kamu akhir bulan. Seperti katamu dulu itu, kamu harus legowo untuk dipoligami. Tidak boleh menolak karena kata kamu itu sunnah Rasul. Dan lagi aku mencintai Dek Susi, jadi aku tidak akan meninggalkannya. Kata Pak Bandi yang akhirnya buka suara lagi. Senyum pongah Bu Siti pun luntur seketika. Apa kamu bilang Pak? Kamu cinta sama si sundal itu? Tunjuk Bu Siti pada Susi. Terus kamu udah gak cinta lagi sama aku begitu? Keterlaluan kamu Pak. Aku yang sudah rela berkorban mengandung 3 anak dari kamu, udah rela melahirkan ketiga anakmu sampai-sampai badanku melar begini terus sekarang dengan gampangnya kamu udah gak cinta lagi sama aku dan membuangku begitu saja. Teriak Bu Siti tak percaya, bahwa suaminya mengatakan mencintai wanita lain. Pak Bandi menghela nafas frustasi, ini nih yang tidak disukainya dari Siti. Mengambil opini sendiri. Siapa bilang Bapak udah gak cinta lagi sama Ibu, Bapak masih cinta kok. Hanya saja sikap Ibu yang terlalu mendominasi Bapak membuat Bapak jengah dan akhirnya ketemu Dek Susi yang membuat Bapak nyaman dan dihargai. Bapak tetap mencintai kamu Bu, karena kamu wanita terhebat yang sudah melahirkan ketiga anak untuk Bapak. Tapi di sisi lain, Bapak juga cinta sama Dek Susi. Karena Ibu dari dulu menyetujui perihal poligami,
ya sudah Bapak memutuskan untuk menghalalkan Dek Susi, dan menjadikan Dek Susi adik madu untuk Ibu. Supaya Ibu tidak merasa kesepian karena jauh dari anak-anak kita. Kalau Ibu mau, Dek Susi mengizinkan kau untuk Ibu tinggal di sini. Dek Susi itu juga pengen akrab dengan kakak madunya ini. Terang Pak Bandi. Selamanya Pak Bandi tidak akan lupa dengan pengorbanan istrinya yang sudah mengandung sampai melahirkan ketiga anaknya. 48. Dari awal mengandung Fahri, Bu Siti sangatlah kepayahan, dan Pak Bandi menemani proses itu sampai istrinya melahirkan. Puncaknya saat melahirkan anak bungsu mereka yaitu Farah, Bu Siti sampai koma 1 minggu karena pendarahan hebat. Hampir saja Bu Siti meregang nyawa karena melahirkan anaknya tersebut.